salah satunya adalah mungkin uang itu jadi kurang. Kalau uang jadi kurang, dia terpaksa mengekang diri karena uang. Dia mungkin mengharapkan nafkah dan kita harus bayangkan ya, kalau seseorang sedang dalam rayuan, maka akhirnya janji apapun bisa keluar. Apakah janji akan ditepati? Itu belum tentu. Tes DNA kalau memang betul-betul itu dilakukan dengan benar, ya jelas salah satu poin memang dia berselingkuh dan memang anaknya adalah anak dari bapaknya. Ini kan tentu ada suatu tujuan dari dia, tapi kalau kita lihat ini kan uh, mendekati atau berhubungan dengan RK itu setelah adanya istri kan. Jadi biasanya kalau sudah begitu kan mereka merebut istri orang. Kalau merebut istri orang, seringkali ada suatu tujuan tertentu, bukan sekedar tujuan untuk menikahi. Itu seringkalinya begitu. Kalau betul seperti itu, maka kita lihat lagi tujuannya apa. Kebanyakan kan tujuannya ya finansial lah, ingin uang. Sekarang kalau memang ya pada situasi sekarang itu kan ya ada yang cari uang halal, ada yang cari uang haram, kan itu seringkali dicari. Sekarang dalam hal ini, kalau memang ingin memperebutkan uang, maka macam-macam cara yang dipakai. Mungkin ini untuk menteror, sehingga akhirnya ditenangkan dengan memberikan uang. Mungkin ini juga betul-betul memang tujuannya uh, ya untuk memang anak-anaknya anak dari RK, kita kan nggak tahu. Kita harus ada suatu bukti. Sekarang kita kembali ke hukum saja. Kalau memang ini betul anaknya RK, lalu harus bagaimana? Siapa harus tanggung jawab? Tapi tidak bukan dengan surat kawin resmi. Melihat adanya Sekarang dianggap resmi bagaimana? Kalau ada istri pertama, lalu ada istri kedua, istri pertama tidak menyetujui, apakah ini resmi atau tidak resmi? Kita lihat banyak sekali yang cari uang kan, banyak sekali mendekati siapa saja yang punya uang. Bahkan orang bersedia saja menikahi orang yang jauh lebih tua demi untuk uang. Jadi orientasi saat ini, sebetulnya ini ya apakah penyakit, tapi sebetulnya ini memang suatu tren di mana orang itu sudah tidak ada norma lagi. Prinsipnya dia senang, dia akan mencoba untuk merebut. Senang apa? Apakah senang uangnya atau senang apa? Tapi kalau betul-betul hanya senang orangnya, itu kan jarang sekali untuk betul-betul merebut. Ya jelas untuk ibunya ibu RK jelas suatu yang cukup menyakitkan. Siapapun istri pertama tidak mau adanya istri kedua, kecuali dengan kondisi tertentu. Misalnya istri pertama sakit lalu dia mengizinkan, tapi secara rata-rata kan tidak mau. Jelas ya sangat sakit hati dan kecewa karena telah membina rumah tangga sampai belum menjadi gubernur, akhirnya jadi gubernur kok jadi berbeda. Pertama, keseluruhan masyarakat itu banyak sekali yang sudah tidak mengikuti norma, apa yang baik, apa yang kurang baik tidak peduli. Apakah dia melakukan menjadi pelakor atau dia demi untuk uang atau untuk apa, kan sekarang sudah kurang diperdulikan. ada indikasi gangguan mental juga Bu kepada yang Ya soalnya kita tidak bisa mengatakan gangguan mental, tapi ini polanya yang ada pada saat sekarang. Jadi norma itu kan berubah. Dulu terhadap orang tua, terhadap apa, berubah semua. Bu. Coba kita lihat dulu orang tidak boleh cerai. Sekarang cerai berapa kali pun nggak masalah. Tentunya kita tidak bisa mengatakan kepribadian ganda. Itu ya dia senang saja, tidak kurang setia ke istrinya. Tergantung lagi anak, dan nantinya kita nggak tahu 10 tahun lagi bagaimana perubahan dalam norma yang ada. Kalau sekarang kemungkinan ya bisa dibully kan,
Tapi apakah itu jadi persoalan? Kalau dikasih uang cukup, apakah itu dianggap bukan masalah? Alasan laki-laki berselingkuh sendiri Bu sebagai psikiater ternyata seperti apa? Ya tidak setia lah. Sekarang kan ya cukup banyak yang akhirnya tidak setia karena normanya juga orang juga nggak peduli. Orang menikah sampai sekian kali juga tidak masalah. Menikah dengan banyak orang juga tidak masalah. Jadi masyarakat juga tidak peduli sehingga dia pun lebih bebas. Tidak tersalurkan itu merupakan hal yang relatif. Tinggal tidak tersalurkan. Kita mau mengekang diri, kalau kita lihat dari segala keadaan, tidak tersalurkan misalnya keinginan untuk mempunyai uang yang banyak, apakah kita dengan begitu mudah membunuh orang untuk mendapatkan uangnya? Kan semua tergantung batasan kita bagaimana kita mengekang diri dan mengikuti apa yang seharusnya. Saat ini kita tidak tahu nanti. Jadi kalau kita lihat pada zaman dulu hubungannya dengan cinta, sekarang itu cinta relatif ya sudah agak kurang ya sifatnya sementara saja. Tapi kalau uang sifatnya pada banyak orang lebih kekal. Dia mungkin mengharapkan nafkah dan kita harus bayangkan ya. Kalau seseorang sedang dalam rayuan, maka akhirnya janji apapun bisa keluar. Apakah janji akan ditepati? Itu belum tentu. Sama juga dengan pada saat dengan istri pertama, janji kesetiaan itu tetap saja ada, tapi kenyataannya kan berbeda. Salah satunya adalah mungkin uang itu jadi kurang. Kalau uang jadi kurang, dia terpaksa mengekang diri karena uang. Kalau memang hubungannya adalah uang. Tapi sebetulnya masyarakat ini masih gampang dibohongin. Orang bucin, dia hubungannya baik sekali ya, dia setia. Wah, coba kalau saya dapat suami seperti itu. Tapi kita hati-hati, hati-hatinya apa? Orang kalau terlalu bucin, apalagi pada saat sekarang, itu seringkali bukan sesuatu yang betul-betul dalam hatinya, tapi lebih suatu ekspresi untuk ya kurang ada yang ditutupi. Dan kita lihat kok misalnya ya banyak yang bucin padahal sudah cerai, bukan banyak terjadi juga. Jadi sesuatu yang berlebih harus kita curigai. Kamuflase. Jadi ada suatu cerita, ini cerita sebenarnya nih. Itu cerita itu di negara barat. Ada orang tiap kali dijadikan contoh bagaimana baiknya hubungan antara suami istri. Pada saat terakhir, pada saat meninggal, tiba-tiba keluar yang lain bagaimana. Jadi memang contoh-contoh apa yang bucin itu cukup banyak ternyata tidak setia. Kita lihat sebagai contoh yang ekstrim. Kalau ada orang kelihatan terlalu seperti bencong, apakah dia betul-betul kalau misalnya dia pria seperti perempuan, apakah kita percaya dia pria, dia atau dia wanita? Dia sebetulnya pria, tapi mengkompensir diri secara berlebih sehingga kelihatan seperti wanita. Jadi ini juga mengkompensir secara berlebih sehingga kelihatan seperti setia. Menjadi seorang pelakor kan tinggal dirinya sendiri. Sekarang dirinya sendiri itu ada pengekangan. Pengekangan pada keluarga, untuk nanti perkembangan dengan anak, lalu lingkungan juga mengizinkan kan. Jadi harus dilihat dari banyak faktor. Coba semua mengkritik, maka dia coba berpikir lagi. Otomatis menurun. Karena itu pejabat kalaupun dia sebetulnya sudah mau cerai, bertahan sampai akhirnya nanti jabatannya jatuh baru cerai. Itu kan seringnya terjadi seperti itu. Jadi memang hubungannya dengan prestis dia sebagai seorang pejabat. Ya sekarang berpisah waktu. Ya kalau misalnya sekarang kita
sedang kesal ke orang, ke suami. Tergantung kita apakah mau berpura-pura atau mau menjauhi karena kesalnya tidak tahan. Jadi itu kan perorangan akan berbeda. Lebih baik, jadi clearkan dulu, jadi sudah membatasi masalah keributan-keributan. Tes DNA kalau memang betul-betul itu dilakukan dengan benar, ya jelas salah satu poin memang dia berselingkuh dan memang anaknya adalah anak dari bapaknya, dari RK maksudnya. Ya, sekarang semua itu mungkin ya. Tapi sekarang kita lihat, kalau misalnya diberikan uang terus tetap diberikan uang, apakah hal ini akan terjadi? Apakah dia akan expose? Apakah ini penodongan? Kita juga tidak tahu kan. Atau melihat, oh dia dalam keadaan lemah, ya sekalian saja dijatuhkan. Kita belum tahu. Tapi dari sini kita bisa lihat bahwa cinta itu tidak murni.